Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam sajian leluasa lebih luas seputar agama. Kembali hadir sajian spesial bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Dan pada kesempatan ini dia sudah bersama dengan narasumber kita, bersama dengan Ustadz Teddy Supriyadi, Sarjana Syariah. Selamat sore Ustadz. Selamat sore. Selamat sore, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik, Masya Allah, senang sekali bisa jumpa dengan Ustadz Teddy dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo, Ustadz ya. Baik, dan Ustadz Teddy ini juga sebagai pengampu di Pondok MBS Kertek, Ustadz ya? Sebagai mudirnya. Oke, Alhamdulillah. Baik Ustadz, pada kesempatan kali ini dia bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid di sajian leluasa. Seperti biasa kita akan bincang-bincang terkait dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dan kali ini ada yang spesial. Setelah kemarin kita sudah membahas mengenai bab 1, bab iman bersama dengan Ustadz Muhammad Samsul Amin LC. Kali ini dia bersama dengan Ustadz Teddy. Oke, Ustadz Teddy mungkin kita bisa bincang-bincang ya Teddy ya selama 1 jam ke depan insya Allah terkait dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Ustadz. Iya. Oke, untuk kesempatan kali ini apa ini tema kita? Tema kita tentang toharoh, jadi berkaitan dengan bersuci. Baik. Dimana ini bab kedua di Himpunan Putusan Tarjih dan kita akan bahas berkaitan dengan toharoh tersebut. Oke, baik Ustadz. Ya, sebelum ke pembahasan mungkin pendengar Radio Purnama Sidi masih penasaran banget ya ini ya. Belum familiar dengan suaranya. Nah, Ustadz Teddy itu seperti apa? Mungkin boleh dong Tad kita perkenalan terlebih dahulu. Ustadz bisa memperkenalkan diri ke pendengar Radio Purnama Sidi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Langsung saja perkenalkan saya Ustadz Teddy Supriyadi. Saya pengampu dari Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Kertek ya, MBS Kertek. Alhamdulillah saya diamanahi sebagai mudir ya di MBS Kertek dan juga saya anggota Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo. Saya aslinya dari Majalengka, Jawa Barat. Ya, jauh nih Tad ya. Ya, jadi bukan asli Wonosobo. Baik. Iya, dan tinggal di Kertek. Oke. Ya, seperti itu untuk perkenalannya. Baik Ustadz. Dan kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan bab toharoh. Merupakan bab 2 dari Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Ustadz ya. Iya. Oke, ngomongin tentang toharoh nih Tat ya. Kalau dia tahu toharoh itu kan bersuci ya Tat ya. Iya. Tapi banyak sekali hal-hal yang ingin dia tanyakan ke Ustadz Teddy nih Tat. Nah dari HPT ini Tat, yang mau dia tanyakan adalah sebenarnya bagaimana sih Tat hukum berbicara ketika berwudu ya Tat ya. Sering sekali kita kan merasa nggak boleh ngobrol kalau pas lagi wudu gitu. Apalagi buat anak-anak sekolah tuh biasanya banyak sambil ngobrol gitu ya Tat ya. Iya. Ya, berkaitan dengan berwudu, jadi sebaiknya kita tidak berbicara. Jadi kita juga bukan hanya ketika sholat ya, dalam khusyuk dari ibadah gitu ya. Dalam artian ketika berwudu pun disunnahkan untuk istilahnya kita fokus pada wudu kita. Jadi disunnahkan untuk tidak berbicara dengan orang lain. Walaupun mungkin kadang ada ya itu tidak membatalkan wudu kita, tetapi secara sunnah itu tidak dianjurkan. Jadi kita harus menyelesaikan wudhu kita dulu baru kita berbicara. Iya, seperti itu. Oke. Baik Tat, terkait dengan toharoh atau bersuci Ustadz ya dari Himpunan Putusan Tarjih. Mungkin di sebagian kita masih banyak yang belum paham betul gitu Tat ya terkait sebenarnya apa sih esensi dari bersuci gitu ya Tat dari toharoh. Iya. Yang kita bahas pada kesempatan sore ini ya, bahwa di Himpunan Putusan Tarjih di bab tentang toharoh itu diawali dengan satu ayat yaitu surat Al-Maidah ayat 6 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati
Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Jadi di sini bahwa Allah menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita akan sholat, melaksanakan sholat, maka kita harus berwudu terlebih dahulu. Di mana di ayat ini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholah. Jika kalian hendak melakukan sholat, maka hendaklah untuk membasuh muka, kedua tangan, kemudian mengusap kepala dan juga membasuh kaki. Ini bagian dari kaifiat ya, tata cara secara singkat, dalam artian gambaran berwudunya di dalam Al-Quran kan tidak secara penuh ya, tetapi itu menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita akan sholat maka kita harus berwudu terlebih dahulu. Nah, toharoh itu sendiri pengertiannya adalah raf'ul hadas ya, wa izalatil najasah. Jadi arti dari toharoh itu sendiri adalah mengangkat hadas ya, dan juga menghilangkan najis. Hadas itu kan tidak terlihat ya. Ketika kita buang angin itu kan membatalkan wudu. Artinya kita ketika kita sudah buang angin kemudian langsung sholat tidak sah karena kita tidak punya wudu. Maka kemudian di situ harus kita angkat dulu hadasnya kita, yaitu dengan berwudu. Kemudian juga yang namanya toharoh itu bukan hanya melakukan wudu ya, tetapi izalatun najasah, menghilangkan najis. Maka kita harus bersih juga, suci juga dari najis. Nah, toharoh itu sendiri kan dalam ayat ini ya, Al-Maidah ayat 6 ini kan menerangkan tentang wudu ya, tentang wudu, bagaimana kaifiatnya wudu ya ketika kita akan sholat. Dan kalau secara bahasa itu sendiri kan yang namanya toharoh itu bersuci ya. Maka kadang kita banyak ya memperhatikan orang yang sholat tapi maksiatnya jalan itu kan, tetap bermaksiat. Padahal yang namanya sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau secara umum ya, secara lebih luas lagi, yang namanya bersuci ketika akan sholat itu bukan hanya berwudu, bukan hanya membersihkan dari najis ya, diri kita dari najis, tetapi kita juga harus benar-benar membersihkan secara ruhani kita juga ya, hati kita juga dari berbagai macam yang mengotori hati kita. Itu mungkin seperti itu gambaran umumnya. Oke, baik Ustadz. Nah, ini kalau ngomongin tentang toharoh atau bersuci ini Tat ya. Nah, tadi sempat disinggung sama Ustadz Teddy gitu ya, bahwa toharoh itu kan bersuci tidak hanya bersuci dari hadas aja gitu ya Tat ya. Tapi juga toharoh itu bersuci apakah termasuk dari suci hati juga Ustadz tuh? Biar tadi sholat jalan, maksiat biar nggak jalan gitu Tat. Iya. Jadi kalau kita melihat tentang sholat ya, bahwa yang namanya kuncinya sholat itu adalah wudu ya. Baik. Ya, adalah toharoh. Artinya ketika kita akan sholat maka kita harus membukanya terlebih dahulu dengan bersuci tersebut ya. Nah, tetapi juga kita harus memperhatikan ya, dalam surat Al-Ma'un ya kita sering baca wailul lil musallin ya. Celakalah bagi orang yang sholat. Di sini digambarkan tentang bahwa orang yang sholat ya, walaupun mungkin wudunya sudah baik ya, sudah sesuai dengan syarat rukunnya gitu kan, kemudian sholatnya juga sudah sesuai dengan syarat rukunnya, kita melaksanakannya berjamaah, kemudian juga bacaannya benar gitu kan, gerakannya sudah benar, tapi tidak menutup kemungkinan kita termasuk kemudian dari yang ayat dalam surat Al-Ma'un itu wailul lil musallin ya, celakalah bagi orang yang sholat. Nah, di sini artinya ada yang perlu diperhatikan ya. Ya, di sini disebutkan kan yuraun ya, ria ya. Orang yang sholatnya ria maka dia kemudian
celaka sholatnya, artinya sia-sia, bahkan membuat dia kemudian tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya. Maka dari sini bahwa kita seorang muslim ketika akan melaksanakan sholat bukan hanya suci dari hadas dan najis, tapi harus berusaha mensucikan hati kita dengan niatan yang ikhlas ya. Kemudian juga membersihkan dari penyakit-penyakit hati, hasad, dengki dan lain sebagainya. Ini pengertian toharoh secara umum yang kadang kita kan memahami atau mempelajari itu secara tekstualnya saja. Jadi dalam artian kaifiatnya sudah benar gitu. Tapi ruhnya kemudian tidak ada. Ada yang kemudian ya tadi ya berwudu sambil ngobrol gitu kan, sambil bercanda. Apalagi kalau masih anak-anak ya, masih anak sekolah gitu kan, kadang sambil mainan air gitu. Padahal dari situ juga kita sebenarnya sebagai seorang muslim itu harus memperhatikan wudhu kita dari mulai membasuh muka gitu kan. Ketika kemarin masa pandemi itu kita juga baru tahu gitu kan, hikmah dari wudhu itu malah baru tahu ketika ada COVID ya, dimana kita mengharuskan cuci tangan, harus membersihkan muka ya kenapa itu saja gitu ya. Padahal hal itu memang secara kesehatan ternyata ada hikmah di balik dari apa yang kita lakukan 5 kali ya. Berarti kan ketika kita tidak batal ya dalam sehari itu, ketika sholat otomatis kan kita wudhu ya 5 kali sehari, kita berwudhu, membersihkan tangan kita, membersihkan muka kita, kaki kita, sehingga itu juga dari segi kesehatan sangat baik, sangat bagus. Nah ini jadi toharoh itu sendiri tentunya menyangkut segala aspek ya, baik kebersihannya, kemudian juga ruhaniyah kita juga ya, hati kita ya, dan juga dari kesehatan kita ya, untuk kesehatan kita mungkin seperti itu ya. Oke, baik Ustadz. Ya Ustadz, ini ngomongin tentang bersuci gitu ya Tet ya. Untuk pertanyaan yang biasanya ada di masyarakat gitu ya Tet ya, kalau kita sudah wudhu, nah ini bersentuhan dengan lawan jenis, apakah itu membatalkan wudhu Ustadz? Ya. Kita kembali lagi ke ayat surat Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat 6 tadi, di sini kan ada sebuah lafal yang menyebutkan ya, aula mastumun nisa ya, atau bersentuhan dengan wanita ya, laki-laki yang bersentuhan dengan wanita. Nah, pengertian di ayat ini tentunya kita pahami bukan hanya bersentuhan biasa ya, tetapi berhubungan suami istri. Nah itu kemudian wajib untuk ketika tidak ada air kan tayamum ya. Kalau ada air berarti dengan mandi wajib ya. Jadi menurut tarjih bahwa bersentuhan antara laki-laki yang perempuan yang itu mungkin istrinya gitu kan, atau yang bukan muhrimnya, itu tidak membatalkan seperti itu. Jadi yang dimaksud di sini bukan bersentuhan secara kulit dengan kulit ya, tetapi itu yang dipahami oleh majelis tarjih seperti itu. Oke, berarti kalau memang nggak sengaja kesenggol gitu, tidak membatalkan Ustadz ya? Tidak membatalkan. Ya. Oke, nah Ustadz nih terkait dengan masih toharoh gitu ya Tet ya, untuk berwudu. Nah kalau pas kita mau sholat gitu ya Tet ya, kadang kan kita selalu berusaha wudu kita tuh untuk sempurna gitu ya Tet. Tapi kadang memang ada beberapa hal yang tidak sempurna gitu Tet. Misalnya ada bagian yang mungkin tidak terbasuh wudu kayak gitu. Nah untuk itu bagaimana sih Tet menurut himpunan putusan tarjih ini Ustadz? Iya. Jadi bahwa anggota wudu maka itu harus basuh, harus basah ya. Jadi dalam riwayat disebutkan ketika satu atau mata kaki atau bagian dari yang harus kita basuh itu tidak basah, maka itu menjadi berapi neraka. Maka sebisa mungkin kita itu membasuh secara keseluruhan.
Oke. Ya, kalau misalkan mata kaki, jadi harus basah, dan lebih utama lagi kita istilahnya melebihkan ya, melebihkan airnya sampai betis itu. Karena apa? Yang namanya wudhu itu setiap tetesannya itu menggugurkan kesalahan kita. Jadi sebuah kebaikan ketika kita melakukan wudhu ya. Nah, setiap kebaikan itu bisa kemudian menggugurkan kesalahan kita. Termasuk disebutkan dalam hadis bahwa tetesan air wudhu yang kita lakukan, maka itu akan menggugurkan satu kesalahan. Itu satu tetes ya. Oke. Kalau kita kemudian berwudhu sampai kemudian menyeluruh kan berapa tetes. Nah, itu salah satu dari keutamaan dari berwudhu. Maka kita boleh melebihkan. Ya, batasnya itu kan ilal marofik ya, kemudian ilal ka'bain ya, sampai siku Oke. dan juga mata kaki. Tapi ketika kita melebihkan misalkan sampai setengah betis itu tidak masalah. Tetapi juga harus diperhatikan untuk hemat air. Jadi disunahkan untuk tidak berlebih-lebihan menggunakan air. Kan kadang kita membuka keran besar itu, kemudian yang itu menyebabkan pemborosan air. Nah, ini disunahkan untuk hemat air juga. Maka ketika berkumur pun menurut pemahaman Muhammadiyah ya, Majelis Tarjih gitu. Jadi ketika kita berkumur itu nggak harus pakai dua tangan ya. Oke. Tetapi cukup dengan satu tangan, kemudian kita menyedot ke hidung ya. Jadi disedot airnya ke hidung, kemudian dikumur ya. Untuk kumur juga itu satu kali cidukan tangan gitu kan. Oke. Tangan kanan itu jadi untuk hemat airnya di situ. Jadi tidak harus kemudian pakai dua tangan dengan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Itu seperti itu. Oke, Ya. Ustaz. Baik nih Tat, masih ngomongin tentang air gitu ya Tat ya. Nah, sebenarnya seberapa dianjurkan sih Tat kita misalnya berwudu itu ketika tadi ya Tat ya, kita kan boleh nggak sih misalnya kita tuh berwudu tidak menggunakan air mengalir, tapi menggunakan wadah gitu misalnya Iya. Ustaz. Ya, jadi tergantung kondisinya ya. Jadi boleh kita di bak kita menggunakan gayung gitu, dengan keran itu tidak masalah. Yang penting kita harus menggunakan air mutlak ya, air suci mensucikan. Jadi dalam membahas wudhu berarti kita juga membahas tentang air ya. Baik. Nah, air ini kan ada 4 macam ya, 4 macam. Yang pertama air suci mensucikan yang disebut dengan air mutlak ya. Kemudian yang kedua adalah air suci ya, tapi tidak mensucikan. Kemudian yang ketiga air najis, yang keempat air mustakmal. Air yang mutlak artinya air yang suci mensucikan ya, mau itu di wadah gitu kan, di bak, di kolam ataupun di air mengalir gitu, selokan, sungai gitu, telaga itu tidak masalah. Yang penting itu tidak dalam artian itu air suci mensucikan ya. Misalkan ada kayak kalau di Wonosobo kan ada selokan-selokan kecil ya, airnya jernih gitu kan, tidak berubah warnanya, baunya, rasanya, maka itu bisa digunakan untuk berwudu. Tapi kalau selokan itu ternyata udah kotor, bau gitu kan, nah berubah warnanya, apalagi rasanya, nah itu berarti kan air yang sudah terkontaminasi, nah air yang sudah bercampur. Nah ini bisa kemudian itu air yang najis, bisa air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air suci tidak mensucikan adalah air kopi. Jadi air yang suci tapi tidak mensucikan itu air yang sudah bercampur dengan sesuatu yang lain ya. Ya walaupun itu suci ya, seperti kopi ya. Kopi kita gunakan untuk wudhu ya nggak boleh gitu, karena sudah bercampur. Apalagi kemudian air yang najis ya, air yang najis itu ya berarti kan terkena najis sehingga berubah warnanya gitu, baunya, dan itu sedikit itu. Berbeda dengan air laut ya, misalkan air laut itu kemudian kemasukan barang najis ya, nah, itu kan sudah mungkin barang najis, barang apa kan masuk ke laut ya, tapi itu tetap air mensucikan karena
di situ tidak merubah warnanya, merubah baunya, rasanya tetap seperti itu. Ya, itu gambaran air yang harus kita gunakan. Nah, jadi air mutlak, air suci yang mensucikan. Seperti baik. itu. Ya, baik Ustadz, nih masih berkaitan dengan air ya Tat ya, yang sering kita dengar dan juga sering dilakukan juga berwudu menggunakan air hujan Ustadz. Ya, kalau menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah bagaimana nih Tat? Ya, sama. Jadi air yang diturunkan oleh Allah ya air hujan itu tahurun ya, istilahnya suci mensucikan. Bisa digunakan. Jadi air embun, air hujan itu juga bisa digunakan untuk bersuci atau berwudu. Kita lagi misalkan hujan-hujanan kemudian berwudu, nah itu tidak masalah. Gitu. Ya. Diperbolehkan gitu ya Tat ya. Diperbolehkan ya. Baik Ustadz, masih berhubungan dengan air nih Ustadz. Dia mau tanya nih Tat ya, misalnya kan kita wudu gitu ya Tat ya, kita beda air. Nah ini nih dia misalnya lagi wudu di kamar mandi yang memang ada kerannya, tapi tiba-tiba mati gitu Tat. Nah terus dia pindah gitu ke samping rumah misalnya yang ada keran juga. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih Tat? Ya, jadi kalau kita berwudu diusahakan di air yang satu gitu. Kalau kita di kamar mandi ya diselesaikan di kamar mandi ya. Kemudian baru separuh airnya habis ya, lebih baik kita kemudian mengulang wudu kita. Jadi karena pertama kan harus tertib ya. Jadi dalam pelaksanaan berwudu gitu itu harus tertib susunannya gitu kan, dari mulai niat, kemudian baca bismillah ya, kemudian cuci tangan, kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, kemudian dan lain sebagainya, itu kan harus berurutan. Nah, kalau kemudian ada kendala di air kemudian karena kerannya mati. Misalkan karena banyak yang pakai kemudian kita pindah tempat ya sebaiknya diulang lagi. Seperti itu. Diulang dari awal. Dari awal lagi ya. Ya Tat, masih berkaitan dengan wudhu nih Tat. Tadi kan dikatakan bahwa wudhu itu kan bersuci gitu. Nah apakah wudhu ini hanya diberlakukan untuk ketika kita mau sholat saja Ustadz? Nah untuk di Himpunan Putusan Tarjih, itu hal-hal apa saja sih Tat yang dianjurkan kita untuk bersuci Ustadz? Iya. Jadi seorang muslim sebaiknya kita itu senantiasa dalam posisi berwudu, artinya tidak batal. Ketika kita batal segera berwudu ya. Cuma kadang kan di Wonosobo ini kadang dingin. Gitu. Sudah batal misalkan karena ada hal kemudian kita mau berwudu malas gitu ya. Nah itu tapi sebaiknya disunahkan, Rasulullah itu senantiasa berwudu ya, ketika batal langsung berwudu gitu. Nah ini selain ketika sholat, ketika akan melakukan sholat ya sebaiknya kita berwudu itu ketika kita mau tidur juga disunahkan untuk berwudu ya. Kemudian baca Quran ya sebaiknya dalam kondisi suci, dalam artian ketika kita sering berwudu ya, sering melaksanakan wudu, pertama tadi ya menghapus kesalahan-kesalahan kita ya, menggugurkan sayyi'ah ya, kesalahan-kesalahan kecil kita. Juga ketika kita meninggal ya, misalkan kita mau tidur berwudu ya, kemudian ternyata bablas gitu, kita meninggal dalam keadaan posisi berwudu, walaupun kita nggak tahu ya tidur kita itu kemudian batal atau tidak kan, tapi dari ketika memulai tidur itu dalam posisi dalam suci gitu, dalam memiliki wudu seperti itu. Berarti dianjurkan untuk kita memiliki wudu di setiap apapun aktivitas kita Ustadz ya. Baik. Ya Ustadz, tadi di materi kita Toharoh pada kesempatan kali ini terasa sudah ada di menit-menit terakhir nih Tat ya. Ya Ustadz, tadi mungkin bisa disampaikan benang merah ataupun kesimpulan dari bab Toharoh ini kepada pendengar radio Purnama Sidi Ustadz. Iya, jadi berkaitan dengan wudu ya, di sini adalah bagian dari Toharoh ya. Jadi Toharoh itu kan banyak sekali. Nah, tetapi kalau diawali dengan ayat 6 surat Al-Maidah ini kan faghsilu wujuhakum idza kuntum ila shalah, jika kalian akan sholat maka berwudulah. Nah ini kemudian dalam Himpunan Putusan Tarjih memulai bab ini dengan bab wudu. Nah nanti mungkin nanti selanjutnya pada kesempatan yang lain kita bahas tentang tayamum, istinja dan lain sebagainya. Nah tetapi di poin pada saat ini ya, pada kajian ini, bahwa
berwudu itu tentunya harus sesuai dengan sunnah ya. Oke. Karena memang termasuk ibadah juga ya. Jadi niat menurut pemahaman Tarjih Muhammadiyah ya cukup di hati ya. Jadi ketika kita akan berwudu, kita niatkan bahwa kita niat untuk berwudu, maka kemudian cukup dalam hati ya. Kemudian ketika kita melakukan wudu ya, awal yang pertama adalah membaca bismillah ya. Membaca bismillah, kemudian sambil cuci tangan. Biasanya kalau anak TK kan ada tepuk wudu gitu ya, itu untuk mengingatkan tepuk wudu ya. Itu cuci tangan sambil baca bismillah dan selanjutnya. Jadi itu urutan kaifiatnya itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah karena termasuk ibadah. Jadi supaya sholat kita baik, maka mengawalinya dengan wudu yang baik ya. Ketika kita berwudu menggunakan air yang suci, mensucikan, kemudian juga kita wudunya khusyuk gitu, juga mengingatkan pada diri kita. Yang dibersihkan itu bukan hanya tangan kita, bukan hanya muka kita, kaki kita, tetapi juga hati kita. Banyak orang yang melaksanakan dalam artian hanya menggugurkan kewajiban. Oh saya kalau mau sholat wajibnya wudu dulu. Kemudian setelah berwudu kita melaksanakan sholat. Tanpa kemudian memperhatikan juga kebersihan hati kita, kebersihan jiwa kita sebelum kita melaksanakan sholat. Kan di situ diingatkan. Dan ini ketika kita akan sholat artinya menghadap kepada Allah ya. Jadi orang yang mencintai Allah maka dia akan mencintai sholat. Karena dengan sholat itu dia bermunajat, berdialog ya. Istilahnya kita ketemu sama Allah. Orang saja kalau ingin bertamu atau kondangan gitu kan, dia berpakaian yang baik, dandan yang baik gitu kan. Nah, karena itu mau ketemu orang gitu kan. Apalagi ketika kita mau ketemu Allah ya dengan sholat itu, maka kita harus bersih, harus suci. Nah juga jangan salah memahami bahwa yang namanya bersih itu suci ya. Dan jangan memahami bahwa yang suci itu sudah pasti bersih. Menurut kita ya. Contohnya orang rumahnya bersih ya. Tapi dia miara binatang yang najis seperti anjing misalkan, ya tetap saja berarti itu kotor walaupun mungkin halamannya, rumahnya bersih gitu, senantiasa dibersihkan karena dia tidak suci, ada najisnya. Ya, begitu pula sesuatu yang kotor belum tentu itu kemudian tidak suci. Contohnya kan tanah ya. Tanah itu pengganti air ya. Kalau kita kemudian tidak ada air kan dengan debu. Debu itu bagian dari tanah kan. Nah, tanah itu suci mensucikan. Kadang ada orang misalkan petani atau pegawai kuli bangunan gitu kan, karena bajunya kotor kemudian dia tidak mau sholat gitu. Pakaiannya saya kotor gitu. Ada tanahnya atau apanya sehingga dia kemudian menunda sholatnya. Padahal yang namanya tanah walaupun menurut kita kotor ya, itu justru sesuatu suci yang mensucikan. Nah ini jadi harus dipahami antara suci dan bersih itu tentunya sesuatu yang berbeda. Yang suci itu sudah pasti bersih dalam artian walaupun itu tanah ya. Nah, itu tanah kan menurut kotor itu karena istilahnya mengotori baju dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya itu sesuatu yang suci seperti itu. Mungkin itu berkaitan dengan wudu. Mungkin pada kesempatan yang lain kita bahas selain wudu yang termasuk toharoh seperti itu. Baik. Ya baik, terima kasih banyak Ustadz Teddy Supriyadi, Sarjana Syariah nih dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo, sekaligus juga sebagai mudir di MBS Kertek Ustadz ya. Baik. Ya, untuk pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, selalu dengarkan sajian leluasa lebih luas seputar agama. Kita akan bincang-bincang seputar himpunan putusan tarjih, dan kesempatan kali ini bersama dengan Ustadz Teddy kita bincang-bincang di bab 2-nya Ustadz ya. Insya Allah akan selalu hadir menemani Anda di hari Jumat pukul 4 sore sampai dengan selesai.
Dan acara ini merupakan acara kolaborasi dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo, Majelis Tablik PDM Wonosobo dan MPI PDM Wonosobo sekaligus Radio Purnama Sidi Wonosobo. Bagi pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, yang Anda ingin memberikan pertanyaan kepada kami, silakan bisa mengirimkan pesan di 082114149287. Dan Anda juga bisa menyaksikan kembali acara kita pada sore hari ini melalui channel YouTube kami di MTTV Channel Wonosobo. Begitu Ustadz? Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya di Radio Purnama Sidi. Oke. Pada kesempatan yang akan datang, apa tema kita ini, Tat? Mungkin nanti ada tentang tadi ya, masalah tentang air atau najis ataupun tentang mandi ya. Jadi selain wudu kan ada mandi ya. Baik. Itu mungkin kita bahas. Baik, siap. Insya Allah masih di bab toharoh nih, Ya, Tat. tentang bab toharoh. Oke. Baik, terima kasih banyak Ustadz Teddy. Kami nantikan kembali hadir di Radio Purnama Sidi Wonosobo. Dan terima kasih kepada pendengar Radio Purnama Sidi atas kebersamaan Anda. Selalu nantikan sajian-sajian dari kami dan dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.